Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini kita akan membahas Land Cruiser 200 2010 UK. Yes, betul. Kenapa tiba-tiba ada Land Cruiser UK di kandang Eurohouse, padahal Eurohouse sendiri tidak pernah merekomendasikan kalian untuk membeli Land Cruiser UK? Betul, gue memang tidak pernah merekomendasikan kalian kalau kalian tidak tahu betul kondisi mobilnya seperti apa. Nah, kebetulan mobil ini dari 2010 beli, ini gue tahu persis karena ini yang pakai saudara gue dari baru, dan sekarang kilometernya menunjukkan kurang lebih 100.000. Kita akan lihat kondisi mesinnya seperti apa dalam keadaan belum diturunin mesin, dan posisinya situ sekarang tiap 3 bulan sekali olinya berkurang sekitar 1 liter. Nah, kita akan bahas dulu mesinnya seperti apa kondisinya dalam keadaan kita udah bongkar sebagiannya, throttle bodinya sudah kita bongkar, EGR-nya sudah kita bongkar. Ini intercooler dia nih, ini intercooler bawaannya diangkat. Jadi di bawahnya intercooler ya guys. Ini berarti EGR-nya ya. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini biasanya inilah yang menyebabkan jam sini ya. Karena sudah kotorannya sudah menumpuk, dari sini baru larinya ke DPF, diesel particulate filter, di mana UK itu terbiasa dengan yang namanya DPF. Kalau DPF-nya itu tidak di delete soon, mobil ini akan menghabiskan kalian dana 200 juta ya untuk turun mesin ya. Jadi kalau bisa ya udah DPF di delete pun ini sering rutin-rutin juga dibersihin nih John. Kalau kalian punya Land Cruiser UK, kalau bisa diberes-beresin, ganti DPF, lalu di remap ulang dengan settingan kalibrasi untuk solar di Indonesia. Tapi balik lagi John, kalau misalkan mobil kalian juga sudah nggak sehat, istilahnya indikasinya starternya sudah panjang, oli berkurangnya sangat drastis, sudah gitu, wah mesinnya udah nggak ada larinya, itu udah kalian udah harus turun mesin. Dengan DPF delete dan juga bersih-bersihin begini, sama remap ulang pun tidak akan ada efeknya. Jadi istilahnya kalau lo itu sakit, kalau kalian udah terlampau sakit, udah tidak bisa lagi minum vitamin atau suplemen. Jadi kalian harus berobat dulu ya. Ini posisinya seperti ini, nanti kita akan update lagi setelah beres dibersihkan sama Mr. Angga. Oke. Dari posisi tadi yang kita bongkar, itu posisinya dia harusnya berbalik ke bawah. Nah, ini masuk ke dalam sini. Ini nanti kita bersihkan semuanya sampai ke bawah, DPF-nya dicabut, knalpotnya diturunin semua, semuanya dibersih-bersihin. Jadi kotoran-kotoran yang udah menempel 10-12 tahun lamanya di mobil ini semuanya dibersihin, sehingga ketika kita udah ganti DPF-nya sudah di-delete, kita return ulang, mesinnya dalam kondisi lebih prima daripada sebelumnya. Jadi ya tetap sih saran gue, kalau kalian punya budget yang lebih baik kalian save your money, beli yang ATPM dan juga beli ATPM yang sehat. Karena ATPM juga sebenarnya tidak menjamin mesin itu sehat, tapi seenggaknya dia sudah disetting untuk solar di sini, jadi mungkin long life, lifetime mesinnya itu sampai turun mesin itu masih lebih panjang dibandingkan Land Cruiser versi varian UK. Karena di UK ini standarisasi emisinya dia itu tidak bisa mencakup dengan bahan bakar diesel di Indonesia. Terlebih waktu tahun 2010-2011 Pertamina Dex sendiri kan belum ada di Indonesia, jadi kebanyakan isinya juga sudah masih pakai solar bio. Jadi ya beginilah kondisi mesinnya. Oke, kita nanti akan update lagi setelah DPF-nya datang, lalu kita akan remap mobil ini sehingga hasilnya mobil ini akan lebih prima lagi. Oke John, padahal John kita lihat nih John, ini mobil masih bagus banget dan kondisinya gue senang banget. Spek yang UK ini UK itu masuk ke Indonesia ada beberapa version. Ada yang UK ada body kit, ada yang UK yang udah yang versi anniversary. Jadi UK yang anniversary itu seingat gue ada logonya di sebelah situ. Lalu anniversary itu masuk 2 tipe, UK dan juga ZX. Jadi masuk dalam keadaan versi CBU. Jadi kebetulan ini yang versi UK biasa yang speknya hanya tanpa body kit, lalu footstepnya belum ada illumination seperti yang ZX, dan juga dia atasnya botak, tidak ada roof rack, tidak ada roof spoiler yang besar. Ini roof spoiler yang gini manis nih. Ini kalau kita mau main gaya-gaya alto masih keren ini karena bodinya semuanya posisinya botak. Nah, jadi kalau kita mau pakai velg kaleng juga lucu kan, tapi kayaknya kalau gue bukan seleranya pakai velg kaleng. Nah, interiornya sendiri ini datang ke Indonesia itu ada 2 versi varian warna. Ada yang abu-abu bercampur hitam, ada juga yang warna mocha seperti ini dicampur dengan dashboard warna coklat, dilengkapi juga dengan audio JBL Synthesis. Jadi ini audionya menggunakan JBL Synthesis yang sudah lengkap dan juga bahasanya juga bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang karena dia versi varian untuk UK market. Jadi dia audionya
tidak perlu Ike Kimochi. Jadi ini masih udah menggunakan UK ya John. Terus speakernya semuanya sudah dilengkapi dengan JBL Synthesis, jadi full nih. Ini udah pakai JBL audionya, jadi suaranya pasti lebih baik daripada yang biasa. Lalu untuk suspensinya sendiri ini sudah menggunakan sistem AHC, di mana AHC itu adalah hydraulic system di sini yang bisa disetting 3 settingan. Sistemnya low, lalu dia high, lalu dia normal. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Dan ini perawatannya sebenarnya cukup mudah bagi kalian yang nggak jeli gini. Mungkin kalau kalian beli itu sudah nggak enak, shock breakernya, AHC-nya sudah nggak enak, kalian bisa melakukan 2 version. Kalian bisa kuras dulu oli AHC-nya, kalian bisa datang ke Euros Custom, kita bisa bantuin juga. Atau kalian mau langsung ganti akumulatornya ke Om Wiwi di R-Speed atau di bengkel-bengkel mana lah yang kalian ngerti dengan penggantian AHC. Jadi AHC itu akumulatornya ada 4, satu mobil ini ada 4, lalu dengan shock breaker biasanya lagi ada 4. Shock breakernya nggak terlalu mahal, kurang lebih sekitar 10 jutaan, 4 biji. Lalu akumulator itu sekitar 5 jutaan per buahnya. Kalau misalkan kompresornya rusak, itu baru kita kena biaya lagi sekitar 20 jutaan untuk kompresornya sendiri. Tapi rata-rata kompresornya itu nggak rusak, jadi dia biasanya replace akumulator aja sudah enak. Tapi kadang-kadang kalau misalkan akumulatornya masih bagus, kita kuras olinya 2 kali aja udah enak langsung. Cus, turun lagi, turun naik. Sangat-sangat membantu improvement untuk bantingannya, keempukannya, dan juga kestabilan mobilnya. Makanya John, sebenarnya gini, to be honest, kalau kita ngelihat spek dari ATPM yang 2012, 2013, 2014, dia kalahnya di bagian suspensinya aja, masih menggunakan sistem KDSS. Dan kalau kita ngelihat lebih jeli ya, mobil Land Cruiser 200 ATPM itu posisinya begini mobilnya, nungging. Nah, kalau UK ini posisinya stabil karena dia menggunakan sistem AHC dan juga lebih empuk, serta model velgnya juga berbeda. Yang ATPM itu dia ring 18, yang UK ini dengan versi lengkap dia velgnya sudah ring 20. Dan biasanya ring 20 yang seperti ini datang ke Indonesia melalui 2 versi, itu ZX dan juga UK. Oke? Terus bannya sendiri, kalau kalian nggak kepengen yang terlalu berisik, kalian bisa mencoba dengan ban ini nih. Ini ban lumayan oke, Yokohama Yokohama Parada Spec X. Ini kurang lebih sekitar 3 juta. Jadi kalau kalian nggak kepengen pakai BFG, kalian masih di tol masih pengen enak, terus kadang-kadang masih mau masuk yang medan agak-agak berpasir, kering, off-road ringan, ini masih cukup oke buat kalian pakai. Road noise-nya nggak terlalu parah di dalam mobil. Nah, jadi gini John, kalau gue sih pribadi, gue beli mobil ini akan gue diemin begini aja, kondisi bodinya nggak akan gue facelift, karena kedepannya begitu Land Cruiser 300 facelift, mobil ini akan terasa modern klasik dan juga dinaikinnya masih keren ya kan. Udah gitu, tanpa body kit gini kayaknya ngelihatnya lebih seger, apalagi kalau kacanya dibeningin, wih ganteng John. Buat ke Bali ntar asik ya. Oke, jadi kurang lebih tips dan trik buat kalian kalau kalian pengen beli Land Cruiser UK ya seperti itulah. Tinggal kalian cek aja mesinnya. Kalau misalkan kalian nggak punya bengkel, nggak ngerti ngeceknya, kalian bisa bawa aja ke bengkel-bengkel yang memang ngerti-ngerti mesin diesel, khususnya mungkin kayak Om Wiwi di R-Speed, atau mungkin ke Autodyne, Koiman, atau mungkin ke mana lagi ya bengkel LC di Jakarta ya. Banyak sih teman-teman kita juga yang main LC, salah satunya itu Dwi Arga Motor juga bisa, itu Om Fabio. Jadi banyak bengkel-bengkel LC yang memang udah khusus ngerti. Jadi kalau bisa, kalau kalian nggak ngerti, daripada kalian beli kejeblok, lebih baik kalian bawa. Terus khususnya kalau untuk LC UK ini disarankan kalau mau ngecek jangan bawa ke bengkel resmi berlogo Toyota ya, karena mereka itu tidak ada panduan untuk manualnya mesin UK.
Mereka adanya hanya dengan untuk mesin VD engine untuk ATPM. Jadi kadang-kadang ada yang kelewat untuk ngeceknya dan juga jam terbangnya belum terlalu mahir untuk mesin UK. Jadi kalau bisa kalian cek-cek aja mesin orang-orang yang sudah biasa dan hatam dengan mesin UK. Jadi kita nggak kejeblosan lah ya beli mobil. Jangan sampai kan kita beli mobil ini kejeblosan. Cuman harus diingat dan diperhatikan lagi ya. Jadi kita kalau beli Land Cruiser versi varian UK, kita harus punya kadar toleransi untuk mesinnya. Jadi ya wajar-wajar aja. Tapi hasil akhirnya yang gue udah pernah coba waktu itu setelah di-retune, diganti DPF-nya, dibersihin semua. Wah, larinya John, twin turbonya berasanya pol, lo tau gak lo? Jadi ya memang mobil ini iya memang beli diesel lebih enak. Tapi kalau kalian istilahnya budget masih di bawah 1 miliar, ingin naik Land Cruiser 200, tidak ingin yang terlalu worry free, takut atau gimana pun, ya lebih baik kalian beli yang versi varian bensin yang di 2008 sampai 2010 itu banyak kok. Kalau kita head to head comparison consumption full-nya 1:5-nya bensin, ini 1:8 diesel dengan Pertamina Dex. Dan apalagi harga Pertamina Dex sekarang untuk di Jakarta sudah lumayan tinggi ya, 13.700 per liter. Kayaknya mungkin bisa jadi bahan pikiran untuk beli yang bensin aja, karena bensin sendiri kompresinya masih 0,9, kita masih bisa menggunakan bahan bakar Pertamax. Jadi nggak perlu pakai Pertamax turbo, sudah cukup. Jadi cuman kalau kita pakai Pertalite bisa sih, cuman kan sayang ya mobilnya diisi Pertalite. Dan juga kayaknya gengsi ya John, kita ke SPBU kan isinya mobilnya 1 miliar, lu isi bensinnya Pertalite, malu sama Grekom Dimas aja yang harganya puluhan juta. Wih, isinya Pertamax turbo John. Oke? Jadi itulah John, kalau bisa tetaplah gue selalu tekankan, kalian sebelum beli mobil tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kalian membeli mobil apapun, ini kita nggak berlaku cuma buat Land Cruiser ya. Mungkin tipe-tipe lain juga kita kalau mau beli, kita harus kenalin dulu. Cara kenalinnya banyak sih John. Kalian bisa baca-baca referensi di internet, kalian bisa buka YouTube, kalian bisa buka apapun, bisa tanya teman-teman yang dagang mobil, teman-teman yang buka bengkel, sehingga kita tidak akan terkecoh dengan yang namanya istilahnya lu beli, lu nggak bisa ngerawat, sayang kan. Kalau bisa lu udah beli, lu ngerawat, dan juga lu udah ada spare budget. Jadi jangan sampai beli mobil itu tidak bisa terawat. Lah, lalu yang kedua, kalau kita ketemu Land Cruiser diesel yang sudah di facelift, pastikan juga, ini biasanya kan ini plastiknya ini udah diganti, terus hood insulationnya juga sudah diganti. Nah kalau bisa, kalau udah diganti nggak ada ininya, kalian harus buru-buru beli ininya nih John. Karena posisinya intercooler ada di sini, dia membutuhkan angin dari depan. Ini kita lihat nih, ini kemarin Om Wiwi cerita, mesin ada yang nggak ada larinya bukan karena mesinnya rusak, tetapi tidak ada airflow masuk ke intercooler. Jadi ini penting ketika kita ganti, ada for some reason ada beberapa installer facelift yang tidak memasangkan ini kembali karena mungkin posisinya nggak presisi hood insulation yang lama dengan yang baru. Jadi ini harus dipasang ulang sehingga airflow-nya itu masuk normal lagi, masuk ke dalam mesin, ke intercooler. Oke? Jadi begitu ya John, kurang lebihnya ya. Kalau kalian pengen beli LC UK, ya harus lebih jeli lagi ya kalau kita mau beli mobilnya. Dan kalau ada yang berminat sama mobil ini, nanti setelah beres semuanya, bisa hubungin gua aja atau Henry. Kalian bisa kontak dulu untuk tanya-tanya dulu, boleh. Untuk mau ngecek ke bengkel manapun, boleh. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Jadi kurang lebih seperti itu, tinggal bebaskan pilihan kalian. Kalian sudah gua berikan sedikit edukasi yang gua ngerti. Ya kalau ada yang salah-salah, mohon dikoreksi. Terima kasih semua yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye-bye.